Oke, saya tangkap ya. Halo? Iya, iya silakan Pak Dion. Oke. Eh, Pertama, saya dari Kristen Katolik. Jadi, saya mau menanggapi dulu pernyataan bahwa ada pernikahan sejenis di gereja Katolik. Perlu diketahui bahwa gereja Katolik tidak ada yang namanya pernikahan sejenis. Kalau ada yang memberitakan seperti itu, di luar gereja Katolik itu banyak gereja yang menamakan diri Katolik. Nah, perlu diingat, di luar gereja Katolik Roma, di luar gereja itu ada banyak yang menamakan diri Katolik, yang sebenarnya bukan Katolik. Kemudian, kenapa orang-orang Katolik tidak memberikan reaksi atas pemberitaan dan sebagainya? Karena memang dalam setiap gereja Katolik, ketika terjadi sesuatu di pusatnya, misalkan di Vatikan, itu pasti akan diberitahukan kepada semua gereja di seluruh dunia. Tadi ada beberapa contoh, misalkan Elton John dan sebagainya. Nah, perlu diketahui, Elton John itu ada di Inggris, di mana gereja Inggris adalah gereja Anglikan yang notabene hampir sama dengan gereja Katolik. Hampir sama dengan gereja Katolik. Banyak gereja di luar gereja Katolik yang ingin mendiskreditkan gereja Katolik. Seperti itu. Maka dimanapun di dunia ini, kalau berbicara tentang gereja Katolik, dia tidak akan berbeda prinsipnya. Maka hal-hal izin sebentar Pak, izin Pak. ya, ya. Kalau tadi Bapak bilang ini tidak begini, ini tidak begini, tidak begini gitu ya Pak ya. Kalau memang yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi Katolik yang menikahkan sesama jenis, bahkan sesama dengan hewan gitu. Kalau memang di situ menurut Bapak di Katolik tidak ada, coba datanya di mana Pak? Yang menjadi acuan di dalam kekatolikan itu pasti kan Bible-nya. Oke, acuan gereja Di mana Katolik. datanya? Ini saya bicara dulu gitu ya. Bukan persoalan ini kan tadi konteks saya adalah mengklarifikasi dulu pernyataan itu supaya tidak menjadi liar gitu ya. Gereja Katolik Roma itu pusatnya di Vatikan. Jadi setiap gereja di seluruh dunia itu tunduk pada pusatnya di Vatikan. Dan setiap pengambilan keputusan perlu diketahui itu tidak serta-merta paus langsung mengambil keputusan, apapun itu bentuknya. Sehingga kalau ada narasi yang menyatakan bahwa gereja Katolik meresmikan pernikahan sejenis, orang Katolik tidak pernah menganggap itu kebenaran. Karena memang apa? Setiap pengumuman dan sebagainya tidak ada di luar gereja Katolik. Dia pasti semuanya langsung ke gereja Katolik dan ke umatnya. Seperti itu. Bagaimana Bapak nih, ya. sebentar, Bapak nih bilang nggak ada, tapi berdasarkan data itu ada, Pak. Beritanya Iya, ada, kabarnya ada, dan pemberkatan nikah itu ada gitu loh, Pak. Nah, kalau Bapak bilang di situ tidak benar, datanya di mana? Tadi kan saya sudah bilang, contoh misalkan di luar gereja Katolik ada nama gereja yang bernama Katolik, misalkan nih, gereja Palmerian, itu mengatasnamakan Katolik itu, tapi bukan Katolik ya, seperti itu. Ada 10 gereja kalau tidak salah. Terus kalau berbicara tentang di Inggris misalkan, Vatikan itu Katolik bukan Pak? Vatikan Katolik bukan? Vatikan Katolik, betul. Oke, Vatikan Katolik. Jadi di dunia ini sekarang ini, makanya agama apapun ketika kita berita tentang ini tentang itu, jangan selalu langsung diambil sebagai sebuah rujukan, sebagai sebuah data. Jangan. Kenapa? Orang sudah paham dengan teknologi semuanya. Jadi ini untuk semua agama, bukan untuk satu agama saja, bukan ya. Jadi kalau yang namanya kita berdebat seperti ini, ya tidak serta-merta bahwa sumber A adalah benar, sumber B adalah benar. Gimana sih Pak? Gini loh Pak, simpelnya gini loh Pak. Ini di BBC News ya Pak ya. Ini Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Oke, saya paham, saya tanggapi ya.
Oke, dan itu kalau Bapak sudah. mau lihat di YouTube banyak sekali Nah, Pak saya tanggapi resepsi ini. apa sih pemberkatan nikah yang Saya dilakukan di dalam tanggapi. gereja itu banyak Pak. Saya Nah, kalau tanggapi. Bapak bilang tidak boleh, kalau Bapak bilang itu tidak boleh, kalau Hmm, yang dilakukan para ya, pemimpin-pemimpin gereja Katolik itu salah, tolong sertakan dalil di dalam Bible Bapak, di mana larangannya. saya tanggapin Karena kalau dulu. kejadiannya faktanya ada gitu loh Pak. Kalau itu tidak benar, kalau yang dilakukan itu penyimpangan, di mana data Hmm, secara alkitabiah, larangannya di mana? Oke, saya tanggapin ya. Jadi itu memang benar, misalkan ada gambar seperti itu tadi, bolehlah. Tapi hal itu sudah dijelaskan di semua gereja di seluruh dunia. Ya, itu sudah dijelaskan. Pernyataannya begini, bahwa paus itu tidak memberkati orang, tidak memberkati pernikahan mereka, tapi memberkati orangnya saja daripada tidak diberkati. Jadi ini penjelasannya adalah kemanusiaan, bukan kenafsuan mereka, bukan. Ya, seperti itu. Jadi maka dalam gereja Katolik ketika hal semacam itu terjadi, tidak ada gejolak, tidak ada gejolak, tidak ada perbedaan pendapat. A, B, C dari gereja dari mana-mana di seluruh tidak ada. Maka tetap satu. Karena apa? Memang penjelasannya seperti itu, bukan penjelasan soal tentang nafsu seseorang dengan si B. Ya, itu urusan mereka. Seperti itu. Jadi kembali lagi saya bilang, tidak tidak ada. Jangan menjadikan sesuatu itu sebagai rujukan. Apa sih Jangan. Bapak ini ngomong apa sih nih Bapak? Bang Dewa ini lagi sholat ya, ini Bapak ini kemana-mana muter-muter nggak ada data kemana-mana. Loh. Terus dalam gereja Katolik itu nggak ada, dalam Injil lah ya, ada orang yang begini. Kalau kita berbicara tentang pernikahan, ada yang mengatakan ada orang yang memang dengan sadar dia menikah. Ada juga orang yang mau menikah. Ada juga orang yang memang tidak mau. Seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan. Misalkan imam gereja ya, karena kan mungkin hanya gereja Katolik yang tidak menikah ini. Misalkan laki-laki dalam gereja Katolik, imamnya ya tidak menikah. Meskipun ada orang atau imam dari gereja Katolik yang keluar karena menikah, meskipun ada seperti itu. Tapi konsep dalam Bible, Pak, ada nggak datanya? Udah nih Pak, nggak usah kepanjangan, nggak usah khotbah kemana-mana. Kita nggak suka ya, Pak muter-muter. uh, Ada nggak dalilnya di dalam Bible Bapak larangan untuk menikahi sesama jenis? Ada nggak larangannya juga untuk menikahi kepada hewan? Apa mengawini hewan? Ada nggak? Oke, saya jawab jujur itu tidak ada, tetapi semua konsep hidup itu berdasarkan Oh, nggak ada ya, larangannya Bible. nggak ada. Saya belum pernah Bapak membaca. bisa membedakan itu boleh nggak boleh dari mana? Saya ya karena konsep saya tadi saya kan udah bilang dalam gereja Katolik, dalam kehidupan menggereja ada orang yang memang Kok ada orang? menikah. Enggak gini loh Pak. Enggak, ya. bukan masalah ada orang nggak ada orang gitu. Kan ada itunya apa namanya ayatnya dalam Alkitab ya, saya lupa Alkitabnya begitu ya, karena kebetulan memang saya di luar gitu. Loh, kalau Bapak tadi sudah jujur mengakui bahwa di dalam Bible memang tidak ada larangan untuk mengawini hewan, tidak ada dalil larangan untuk mengawini sesama jenis, berarti ini bilang-bilang nggak bolehnya itu dari mana? Ngikuti Nah, siapa? itu kan permainan ibu. Jadi, Permainan saya gimana sih? iya dong. Jadi Permainan saya gimana? gini. Kalau kita berbicara tentang konsep nikah dan tidak menikah, itu sudah diatur dalam. Saya nggak nanya nikah tidak menikah. Saya nanya tadi menikahi sesama jenis, ada nggak larangannya di dalam Bible? Bapak sudah jujur tidak ada. Ada nggak? Ada nggak larangannya di dalam Bible? Tidak boleh mengawini hewan, katanya tidak ada. Ya sudah, kalau itu tidak ada, kemudian Anda menerapkan bahwa hal itu memang tidak boleh dilakukan, itu dari mana? Larangan dari mana? Kalau bukan kalian ngikut-ngikut larangan yang ada di dalam Islam. Karena Islam itu sempurna hukumnya. Yang nggak boleh sudah jelas larangannya ada. Oke, jadi begini Ibu. Jadi taruhlah Ibu benar yang Ibu katakan, ya. Tetapi perlu diingat, manusia itu punya akal budi. Manusia punya akal.
Baik, Bagi mereka berarti yang misalkan menikah, akal-akalan baik, berarti akal-akalan yang ada di dalam akalmu itu Bapak, itu lebih baik daripada apa yang larangan-larangan yang tertulis di dalam Bible-mu. Akal-akalanmu jadi apakah lebih tinggi daripada Bible-mu, Pak? kalau dalam kitab ya, dalam kitab Bible itu ada mungkin ini hukum 10 perintah Allah ya, dilarang berzina ya. Nah, pernikahan sesama jenis itu adalah zina jatuhnya. Nah, di mana datanya kalau sesama jenis itu zina? Di dalam Bible-mu mana? Dikategorikan itu sebagai perbuatan yang dilarang, itu sebagai perbuatan yang zina, itu di mana? Lah itu kan 10 perintah Allah, Ibu. Loh, itu kan 10 perintah Allah, itu zina. Zina itu kan macam-macam. Oke. Nah, kalau yang dikategorikan dengan sesama jenis itu di mana? Penjelasan sesama jenis itu tidak ada. Tapi penjelasan berzina, yang namanya berzina itu pasti melingkupi semua sesuatu yang negatif. Loh. Loh iya dong. Kan gitu. Lah kalau itu diputar-putar, ya enggak lah. Pak, zina Ya, itu Pak ya, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan sudah jelas perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang nggak terikat. Nah, jadi ini bukan konteksnya itu hubungan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan hewan, perempuan dengan hewan, nggak gitu, itu beda Pak. Oke Ibu, Beda. saya paham. Ibu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus Anda pakai apa? Merujuk pada kamus apa kalau begitu Gini, arti berzina itu? Kalau kita berbicara tentang bahasa, dalam perkembangannya, bahasa itu berkembang pesat. Bapak menjelaskan Bentar tadi, dulu. Bapak dari tadi menjelaskan dengan bahasa atau dengan jenggongan, Pak? Ini saya Dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa apa? Nih, dalam penjelasan linguistik, Ibu boleh benar mengatakan demikian. Ya tapi memang benar, bahasa pakai bahasa memang. Ya Saya kan tadi saya menjelaskan bilang, dengan bahasa dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. bahasa itu selalu berkembang, di mana bahasa-bahasa tertentu oleh para ahli bahasa belum mengangkatnya sebagai suatu rujukan untuk pembuktian. Baik, kalau Misalkan data yang saya bawa dengan bahasa yang sudah berkembang, zina dalam artian Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami pernikahan, suami istri atau pernikahan, itu Anda menganggap itu adalah sebuah bahasa yang berkembang. Tolong tunjukkan datanya zina dalam artian kamus yang belum berkembang bahasanya, bahwa itu bisa dikategorikan untuk manusia dengan hewan, bisa dikategorikan untuk manusia sesama jenis. Di mana datanya? Maksud saya itu begini, masih ada istilah-istilah yang belum diangkat oleh ahli bahasa seperti itu. Kalau sekarang misalkan itu tidak ada di dalam kamus, maka itu diamini karena memang ahli belum mengangkat itu ke dalam kamus. Ahli belum mengangkat itu, terus Iya kamu mau dong. ngibul di sini Pak Dion? Gimana sih Pak Dion Saya tidak ini? mengibul. Saya cuma mau menanggapi pernyataan Ibu tentang linguistik. Ya udah, linguistikmu itu zina itu artinya apa? Definisinya dari mana? Bisa dikategorikan itu untuk perbuatan seksual antara Kalau manusia dulu sesama jenis kan, dan juga seksual manusia bersama hewan. Itu di kalau mana? dulu kan seperti itu yang Ibu definisikan, dan memang seperti itu di dalam kamus. Namun ada hal tertentu yang belum dimasukkan ke dalam kamus, itu yang menjadi patokan. Begitu. Iya, mana datanya? Karena bahasa Mana itu datanya? berkembang. Nah, kan ini persoalan tentang bahasa. Kalau soal Iya, data, kan data yang saya bawa, Bapak bilang kan itu bahasa sudah berkembang. Di mana data Anda yang Anda bawa bahasa yang belum berkembang itu di mana datanya? Zina itu kalau bisa soal dipakai untuk sesama jenis dan juga untuk kepada apa? Ibu, Manusia dan hewan. Nah, mana? ini, misalnya bahasa anak muda, banyak bahasa anak muda yang belum Iya, diangkat. bahasa anak muda bersera. Itu kan misalnya Ibu, ini kan mengenai perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa untuk menghibur maksudnya Pak. Ya, terserah kata Ibu, tapi saya hanya mau meluruskan pernyataan Ibu, begitu, bahwa dalam konsep bahasa masih ada kekurangan, begitu. Dalam konsep bahasa masih ada kekurangan. Baik, dalam Bible Bapak apakah masih ada kekurangan dalam aturan untuk mengatur umatnya dalam berkehidupan? Oke, saya jawab dengan pernyataan Ibu, bahwa dalam Bible itu memang tidak ada menyatakan pernikahan seperti itu. Gitu.
Apakah dalam Bible Bapak itu masih ada kekurangan dalam aturan untuk mengatur umatnya? Tetapi kalau kita berbicara tentang Macet. hal-hal negatif, Macet guys. kalau kita berbicara tentang hal-hal negatif, itu memang semua agama merujuknya ke sana. Jadi hal-hal negatif itu kan banyak hal. Jadi kalau kita bermain dalam tataran misalkan pernikahan ini, pernikahan itu, sesama ini, sesama itu, ya semuanya itu bersifat negatif. Intinya di situ, begitu. Bisa membedakan mana negatif, mana positif, itu pasti ada petunjuk, Pak. Sedangkan petunjuknya aja di dalam Bible Bapak tidak tertulis, itu nggak boleh. Bapak ngikutin petunjuk dari mana? Kalau bukan petunjuk dari Al-Quran, dari Islam yang sudah mengatur itu semua. Oke. Tapi by the way, saya terima kasih loh ya buat teman-teman di luaran sana, walaupun kalian itu belum mau menerima Islam, tapi kalian itu secara nggak langsung sudah menerapkan hukum-hukum di dalam Islam loh. Kalian menolak, buat yang menolak ya, buat yang menolak pernikahan sesama jenis, kalian menolak itu. Ternyata aturan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kalian yang menolak ya, kawin sama hewan, dan ternyata itu semua sudah dilarang di dalam Islam. Terima kasih loh, terima kasih ya. Islam itu memang sempurna mengatur ya, mengatur memang manusia yang diciptakan itu dengan hukum-hukum yang sempurna, Masya Allah. Nanti itu panjang ceritanya Bu, kalau Ibu berbicara. Itu panjang ceritanya ya dari tadi ya. Itu panjang ceritanya ya. Ya nanti panjang ceritanya kalau Ibu berbicara tentang sempurna dan tidak sempurna. Karena memang saya ada datanya Pak. Di dalam surat Al-A'raf ayat 80-81, di situ saja sudah jelas dilarang untuk sesama jenis ya kan. Sedangkan tadi di Bapak bilang di mana di Bible nggak ada. Jadi kan, Ibu kan harus tahu pernyataan saya bahwa saya tidak mengatakan saya tidak setuju dengan kata-kata Ibu. Jadi tapi saya mengatakan ada perubahan, ada perkembangan zaman sehingga kata-kata itu menjadi ada dan menjadi tidak relevan seperti itu dan seperti itu. Saya tidak mengatakan saya tidak setuju dengan pernyataan. Iya, gini Pak ya. Gini Pak, yang bilang Bapak tidak setuju itu siapa? Justru di sini saya berterima kasih Pak dengan kejujuran Bapak tadi di awal bahwa memang di Bible Bapak itu tidak mengatur itu, tidak ada larangan itu gitu loh. Jadi saya berterima kasih buat teman-teman di luaran sana yang memang kitab sucinya itu tidak mencatat ya aturan-aturan itu ya kan. Tapi kalian mengikuti aturan yang ada di dalam Islam, bahwa akal sehat Anda sebenarnya tahu gitu loh mana yang baik mana yang enggak, dan ternyata yang baik yang enggak itu semua sudah diatur di dalam Islam sempurna gitu loh. Betulnya itu di atas semua, di atas itu semua itu ada moral dan etika. Jawaban saya ada kepantasan dan tidak pantas. Dari mana Anda tahu pantas dan tidak pantas sedangkan Bible Anda tidak menyatakan itu dilarang? Enggak, kalau kembali mengatakan bahwa Paus memberkati LGBT itu, Paus tidak sedang mempersatukan mereka, tetapi Paus itu memberkati pribadi-pribadinya mereka. Jadi jawaban saya begini Ibu mengenai pernyataan Ibu tadi itu semuanya itu halnya bersifat zina. Tapi kan pertanyaan Ibu kepada saya itu apa itu zina? Bersifat zina itu dari mana Pak? Kategori itu bersifat zina dari mana? Sedangkan kategori zina aja, definisi zina itu perbuatan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak terikat pernikahan. Saya setuju dengan Ibu, saya setuju. Ibu kan bermainnya di situ, bermain bahasa itu. Bermain apa sih bermain? Saya sedang nggak bermain, saya sedang mengedukasi di sini berdasarkan data. Saya lagi nggak main-main, Pak. Tadi saya bilang dalam perkembangan zaman itu definisi akan sesuatu atau bahasa-bahasa itu ada perubahan, ada Iya kan pakai bacot, tapi kan nggak pakai data, Bapak bilang ada perkembangan lah, ada inilah, ada itulah, tapi Bapak nggak pakai data gitu loh. Di mana data sebelum bahasa itu berkembang? Kalau Bapak kan menuduh KBBI ini karena data setelah bahasa berkembang, sedangkan Bapak itu bilang bahasa setelah berkembang ini, tapi yang sebelum berkembang nggak ditunjukin datanya tuh mana gitu loh. Kalau Ibu lihat di kamus besar itu, ada banyak bahasa anak muda yang sebelumnya tidak ada, kemudian dimasukkan ke dalam. Saya nggak nanya bahasa anak muda, saya nanya definisi zina yang Anda kategorikan itu bisa untuk melakukan sesama jenis mana, itu dikategorikan zina. Saya sudah tanggapi, gimana tanggapi, tapi nggak pakai data, gimana sih Bapak ini? Nih, saya tanggapi logika Ibu, bukan apa-apa begitu. Pakai data dong Pak. Bapak tuh loh, saya bawa data. Kalau Bapak nggak terima,
Saya Ya terima udah data bantah. Ibu. Kalau Bapak terima ya sudah diam. Kenapa lagi mau sok-sokan? Tidak, Itu kan yang berkembang. Ada lagi yang belum ini. Kalau yang belum ini belum itu tidak. mana Maksud saya datanya? kan begini Ibu, jangan sampai kita itu berpatokan pada definisi yang ada. Terus patokannya apa? Ngehalu. Kalau nggak pakai patokan definisi yang sudah ada, terus pakai apa? Pakai ngehalu, Pak. Ketika kita berbicara aja sudah perbuatan tidak baik, itu sudah ada konsep dalam semua agama. Ketika melakukan Iya, Pak. Semua konsep di dalam perbuatan agama tidak itu, baik. semua konsep di dalam agama itu tertulis di mana, Pak? Apanya? Di dalam cita-cita Misalkan, angan-angan dan belaka atau di dalam kitab suci masing-masing? ya dalam kitab suci masing-masing dong. Nah, Nah nggak sekarang tertulis kan? Nggak tertulis kan di dalam saya kitab tanya, Anda? saya tanya ibu, Kok saya tanya ibu lagi? ada nggak di kitab ibu tentang perbuatan dan tidak baik untuk secara keseluruhan itu dijelaskan? Ada nggak? Oh, dijelaskan. Tadi udah saya sebutin dalilnya. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 itu nggak boleh Saya tidak paham laki-laki dengan kepada ayat yang itu. bukan wanita. Itu sudah melampaui batas. Dijelaskan. Kan saya bilang ibu, perbuatan baik dan buruk secara keseluruhan itu dijelaskan ada tidak? Adalah. Nah, coba ibu Adalah. jelaskan, Apa coba. dulu? Apa dulu yang ditanya? Mau baik buruk apa dulu? Ah? Mau baik Ya, mau itu buruk apa dulu? Yang tadi yang kita saya bahas balikin itu kepada tentang ibu. pernikahan sesama jenis. Itu yang saya balikin kepada ibu bahwa Ya sudah saya jawab. Berdasarkan larangan sesama jenis itu nggak boleh. Itu ada larangannya di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Sekarang pertanyaannya, itu perbuatan baik atau buruk? Ya udah jelas kalau dilarang berarti itu buruk gimana sih nih orang? Ya udah berarti benar kan? Ya terus di dalam Bible mana larangannya? Nggak ada kan? Semua agama kalau kita Semua berbicara- agama. Ya udah kalau semua agama mana di dalam kitabmu mana? Kalau berbicara tentang perbuatan tidak Ya baik, udah, itu kalau sudah kamu bilang semua dijelaskan. agama mana di dalam Biblemu? Nggak ada kan? Ada nggak larangannya? Itu aja udah 10 perintah Allah itu sudah ada di situ. Loh, saya nggak nanya 10 perintah zina, saya nggak nanya itu. 10 perintah Allah mana? Saya nggak nanya yang zina, saya nanya yang sama jenis. Kalau zina itu definisi sesama jenis sudah beda lagi dengan zina. Ibu, kalau kita bermain bahasa sementara Bermain konteks- bahasa lagi, lah. bukan saya kan Lambe, Bu, Pak. tanggapin ibu. Ibu kan mainnya di situ. Saya main data, kamu main apa? Main congor, main muncung. Data itu boleh ibu, tapi Ya udah, data memang itu boleh, tidak memang harus menjadi data, patokan bukan muncung. utama. Alah udah, Maka ini dalam- Gurunda monitor nggak ya? Biar nanya aja lah kau, ditanya juga nggak bisa jawab kau. Makanya dalam konsep-konsep Islam itu ada selain Al-Quran rujukannya, ada juga hadis, ada juga pandangan ulama seperti itu. Udahlah Pak, banyak bacot aja. Lah, bukan. Gurunda monitor, Gurunda sebentar lah Pak. Aduh, aku malas aduh, mendingan kamu nanya aja loh sama guru saya ini loh. Kamu jelasin juga kemana-mana, nggak tentu arah, cuma muncung aja dari Lah. tadi. Mending muncungnya dipakai buat nanya. Ibu bermain bahasa kepada saya. Iya Pak, saya kalau bermain bahasa, Bapak bilang, saya di sini sedang tidak bermain-main. Saya di sini sedang mengedukasi dengan bahasa yang saya gunakan dari tadi bahasa Indonesia. Nah, Dalam tadi kaidah saya- bahasa Indonesia ada yang namanya ya bahasa Indonesia itu bahasa persatuan kita Pak. Jadi Iya, ya mau betul. nggak mau ya pakai kamus besar bahasa Indonesia. Bapak nggak usah. Memang Bapak ini nggak NKRI banget ya. Bahasa Indonesia aja dibantah ya. Ibu Gimana sih benar. Bapak? Ibu itu benar. Apa kata ibu benar itu? Tidak Ya salah. memang ya udah benar. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ton. Bang Ton mungkin mau diskusi Luar ini biasa. sama Pak Dion ini. Silakan. Iya, sepertinya sangat menarik ya Assalamualaikum dengan Pak warahmatullahi Dion. wabarakatuh. Mohon maaf, baru beres Oh, empat iya, rakaat Bang Dion. tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh ada Bang Ton di sini ya? Ya, silakan Bang Ton, silakan. Bang Mikael, bukan Bang Ton, salah orang nanti Bang Dewa ya. Oh iya. Maaf. Baik, Iya Pak Dion boleh tanya sedikit Pak Dion? Halo Pak Dion. Ya, monggo Pak. Iya Pak, boleh tanya sedikit Pak? Silakan. Gejala awalnya apa Pak ya? Pak Dion, boleh diceritakan gejala awalnya sampai jadi kayak begini apa Pak? Ngomong-ngomong kita dengerin dari tadi di bawah ini, aduh dari Yesus ya. Halo Pak Dion.
Ya, halo Pak. Iya Pak Dion. Kenapa Pak Dion kok tiba-tiba? Waduh. Kenapa? Pak Dion. Enggak, kok tiba-tiba diem ini? Wah, saya jadi nggak enak sendiri nih. silakan. Kenapa? Waduh, saya naik langsung macet dia, gimana pertanyaan ini? Bapak? Iya, pertanyaan saya gejala awalnya kenapa Pak Dion? Diskusinya saya kalau bertanya berawal pada dengan Bapak pertanyaan ini. seperti itu nggak berdialektika dengan baik itu Bang. Udah Saya Bang Dion, bertanya- mendingan menurut baik. saya udah Tanggapi kita turun Bapak aja dulu Bang. lah ini siapa tadi ya? Saya bertanya. Kalau berangkat dari dialektika seperti itu, saya rasa itu tidak. Iya, Dar. Saya Yesus. menanggapi Jadi, ya. Saya malah ya bertanya silakan Pak balik. Dion. Saya malah bertanya balik. Kalau Bapak menganggap saya seperti itu, misalkan saya ada gejala ini, penyakit jiwa misalkan, malah saya bertanya pada Bapak, lah yang tidak beres itu Bapak sebenarnya, udah jelas-jelas Bapak tahu bahwa saya penyakit jiwa, kenapa Bapak harus bertanya seperti itu? Oh enggak, tadi kan saya mendengarkan dari bawah cukup lama gitu kan ya. Terus Kan itu saya bukan tangkap bahasan dari menurut perdiskusiannya itu tidak dapat poin gitu loh, karena Pak Dion itu membantah bukan dengan data, tetapi hanya dengan narasi-narasi yang Pak. tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang perlu saya Gitu, Pak Dion. tekankan, saya perlu tekankan di sini. Bapak harus tahu bahwa kalau berbicara tentang data, bolehlah Bapak benar, boleh. Tapi di luar data itu masih ada. Kalau kita berbicara tentang baik dan buruk, itu ada norma di dalamnya. Maka norma itu ada macam, ada tertulis, ada yang tidak tertulis. Itu yang ingin saya sampaikan. Supaya apa? Supaya tidak jatuhnya itu tidak saling menghina, tidak aneh, tidak itu. Oke. Begini Pak Dion, saya jawab ya, saya jawab. Dulu, Pak, bentar. Kita berdialog di Komal ini, Komal yang menyediakan sarana untuk berdiskusi lintas agama. Maka Betul. kita harus pakai yang namanya landasan-landasan dari dalil-dalil yang tertulis di kitab suci kita. Kalau Bapak menjawab di luar daripada konteks keagamaan, lalu apa bedanya Pak Dion dengan orang ateis? Apa bedanya? Coba kasih tahu saya. Oke. Orang ateis Ya, itu memahami yang namanya karma. ya. Jadi perbuatan baik akan mendapat balasan yang baik. Apa bedanya dengan Pak Dion? Oke. Saya jawab ya Pak ya dengan pernyataan saya. Ya, silakan. Oke. Saya menjawab mengarah kepada sebuah pertanyaan begini. Itu nanti pertanyaan itu akan otomatis menjadi jawaban. Pertanyaannya begini, Pak. Apakah Bapak percaya ada konsep kebaikan dan keburukan dalam semua agama? Ya udah, saya tidak perlu jawab pertanyaan Bapak karena Bapak sudah mengiyakan. Enggak, maksudnya konsep baik dan buruk dan setiap agama ini yang mana nih Pak? Oke, diteruskan. Gini loh Pak. Tadi Ya kan begini berbicara tiba-tiba ya. tentang, Yesus. tadi berbicara tentang apa namanya itu tadi pernikahan sejenis. Lalu rujukannya adalah mengenai kata zina. Betul ya? Mengenai kata zina. Jadi kata zina tadi adalah perbuatan berhubungan apa tadi ya, antara laki dan perempuan, seperti itulah ya. Definisi zina menurut Bible apa itu Pak? Coba dijelaskan dulu. Jangan berzina artinya apa? Coba jelaskan secara definisi menurut pemahaman Pak Dion, silakan. Ya, jangan berzina itu adalah tidak menginginkan istri orang, terus tidak menginginkan anak orang, dan sebagainya. Itu adalah zina. Kemudian, Sebentar. sekarang Ketika saya, Pak. sabar dulu. Jangan menginginkan istri orang, jangan menginginkan anak orang. Saya mau tanya nih Pak. Ketika saya seorang yang single, kemudian saya menginginkan seseorang yang juga single, anak orang nih yang single juga, apakah itu berzina? Nah, itu jawabannya panjang kalau pernyataannya seperti itu. Begini. Ini kan jawaban dari Bapak barusan. Saya coba contohkan Begini, dalam Pak. satu case. Nih, Ketika konsep yang saya katakan, mencintai konsep yang seorang wanita yang single, sabar dengarkan saya. Jawab pertanyaan saya. Ketika saya mencintai seorang wanita yang single, anak orang, ya, apakah saya sudah dihitung berzina atau tidak, Pak Dion? Silakan. Oke. Itu belum Pak, karena menginginkan. Ya, itu belum. Karena menginginkan.
Ya. Bapak tadi ngomong jika menginginkan anak orang maka sudah dihitung zina. Gimana sih? Ya, baik. Oke, Salah ngomong, direvisi Pak. Ya, diulang, revisi ya, revisi diulang. Definisi jangan berzina menurut Keluaran 20 nomor 14 seperti apa? Silakan. Tidak merevisi. Kata Bapak itu kan bermain di kata itu. Ini maksudnya begini Pak, bahwa yang dibicarakan adalah orang yang memiliki pasangan hidup. Jadi kalau konsepnya secara keseluruhan diambil total hanya begitu menginginkan, ya tidak kena. Seperti itu Bapak. Jadi definisi yang betul jangan berzina itu seperti apa Pak Dion? Ya Bapak sudah tahu. Tadi ibu siapa tadi ya? Sudah menjelaskan. Gini. Tidak perlu ditanya balik, ngapain Pak? Oke, saya case by case ya, biar Pak Dion bisa menjabarkan dengan baik. Gini, ketika saya yang seorang single menginginkan anak wanita, anak dari seorang manusia, anak manusia yang single juga, apakah saya sudah dihitung berzina atau tidak? Ya enggak dong Pak, kan Bapak single. Enggak. Oke, kalau saya pria yang sudah punya istri menginginkan seorang wanita yang single, anak manusia, apakah sudah dihitung berzina? Kalau hanya sekedar menginginkan itu belum, karena belum dipraktekkan. Itu Bapak. Prakteknya apa itu? Yang dimaksud praktek apa? Lah, misalkan begini, Bapak sudah beristri nih, lalu Bapak menginginkan perempuan lain misalkan, yang juga punya suami misalkan. Enggak, yang nggak punya suami yang saya tanya, yang nggak punya suami. Oke. Yang nggak punya suami, jika Bapak menginginkan dia, sementara Bapak punya istri, itu juga zina Pak, terkecuali, ada terkecualinya nih. Darah Yesus. Terkecuali Bapak mengikuti tuntunan hukum dalam Islam. Tapi kan kita bicara tentang... Saya kan menanyakan sesuai dengan yang tertulis di Keluaran 20 nomor 14. Itu yang saya tanyakan Pak Dion. Apa bunyinya Pak? Jangan berzina. Jadi saya tanya definisi berzina. Oke. Gitu. Pak Dion ini kayaknya memang perlu disuapin pelan-pelan ya teman-teman ya, baru dia bisa paham arah pertanyaannya. Kalau berbicara tentang kata zina Pak, itu pasti umumnya itu rujukannya kepada orang yang sudah menikah. Betul ya Pak ya? Oke, berarti berzina itu hanya untuk yang sudah menikah, betul? Dengarin dulu dong Pak, jangan di ini. Nantilah Bapak bertanya lagi. Saya teruskan dulu. Gitu. Ya Bapak ngomong barusan rujukannya kepada yang sudah menikah, maka saya merespon. Silakan. Apa tadi responnya? Nah, Bapak mengatakan kalau perintah jangan berzina itu berarti merujuk kepada orang yang sudah memiliki hubungan, sudah menikah. Nah, yang belum menikah itu bisa kena hukum jangan berzina nggak nih Pak? Yang tidak menikah. Misalnya 2 orang laki perempuan tidak menikah begitu. Iya. Ya itu juga termasuk berzina Pak. Karena apa? Jatuhnya itu perbuatan darah Yesus. Itu kan jatuhnya perbuatan. Makanya untuk menjelaskan bahwasanya apa yang dimaksud jangan berzina, maka jelaskanlah definisi berzina menurut pemahaman Pak Dion seperti apa. Tadi Pak Dion ngomong, oh untuk yang sudah menikah. Loh, berarti kalau yang belum menikah tidak dikenakan hukum zina, betul nggak? Gimana? Yang belum menikah? Nah, yang belum menikah bisa kena hukum zina nggak? Oke, saya jawab ya Pak ya. Kalau mereka belum menikah ya, dan hidup bersama, misalkan sudah hidup bersama atau sudah melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan, ya itu tetap saja dianggap berzina Pak. Karena apa? Itu juga perbuatan buruk. Oke, saya seorang pria lajang, tetangga saya hidup bersama dengan saya berdampingan, seorang wanita yang lajang juga, apakah kami berzina? Lah, kan hidup berdampingan. Maksud Bapak hidup berdampingan apa? Sebelah rumah? Ya tidak berzina kalau konsepnya seperti itu. Oke.
Definisi menikah dengan bertunangan sama atau beda? Oke, beda. Beda, oke. Yang kena adalah yang tidak menikah, betul? Kenapa? Yang kena adalah yang tidak menikah. Contoh, ketika laki-laki dan perempuan hidup bersama namun tidak menikah, maka dianggap zina, betul? Betul. Jika laki-laki dan perempuan hanya bertunangan kemudian hidup bersama, berzina atau tidak, Pak? Berzina. Darah Yesus. Berarti ketika Yusuf dengan Bunda Maria hidup bersama saat mereka bertunangan, mereka berzina. Artinya Yesus anak zina. Tepuk tangan. Oke. Saya jawab Bapak nih, saya tangkap. Boleh Bapak mengatakan demikian, saya jawab. Ya. Jadi, ya, jawab. Apa yang dikatakan oleh Bapak itu, misalkan Yesus itu anak zina, bolehlah saya terima apa kata Bapak? Enggak, saya enggak ke arah sananya. Saya ke arah ketika laki-laki dan perempuan tidak menikah, hanya bertunangan dan tinggal bersama, itu Pak Dion katakan dianggap berzina. Berarti Yesus anak zina. Saya mau tanggapi, Bapak sudah bilang jangan-jangan. Kayak gimana Bapak itu? Loh, ini kan arah pembicaraan kita tentang hidup bersama. Saya mau menanggapi pernyataan Bapak. Bapak melarang saya, gimana? Silakan ditanggapi. Bagaimana Anda menjelaskan ketika Bunda Maria dengan Yusuf hidup bersama dan mereka tidak menikah, mereka hanya bertunangan kemudian punya seorang anak bernama Yesus? Apakah mereka berzina atau tidak? Menurut penjelasan Pak Dion, mereka berzina. Betul? Saya jawab Bapak ya. Jadi tadi saya memang mengatakan demikian. Kalau berbicara, sekarang dirubah, direvisi. Saya tidak. Ya, silakan. Saya tidak merevisi Bapak. Saya selalu mengikuti alur berpikir Bapak dari tadi. Ngapain saya revisi? Kan gitu. Jadi ketika Bapak mengatakan, misalkan Yesus itu anak zina, betul ya? Bapak tadi mengatakan demikian kan? Saya mengatakan demikian karena Bunda Maria dengan Yusuf tidak menikah namun hidup bersama. Dikatakan mereka berzina menurut pemahaman zina versi Pak Dion. Itu jawaban saya. Oke. Jadi Bapak, pernyataan tentang zina, kita kembali dulu untuk kehidupan Yesus ya, itu beda. Karena apa? Yesus bukan hubungan ini itu, bukan. Seperti itu, bukan hasil hubungan ini. Oke, saya nggak ke arah Yesusnya Pak. Saya menanyakan, ketika Bunda Maria dan Yusuf bertunangan, saya nggak bahas Yesus ya. Oke, saya tarik, saya tidak bahas Yesus. Ketika Bunda Maria dan Yusuf hidup bersama namun mereka tidak menikah, apakah betul mereka berzina? Jawab. Ketika Yusuf dan Maria tidak menikah, namun hidup bersama, apakah mereka berzina? Pertanyaan Bapak begitu kan? Oke. Jawabannya begini Pak. Ketika berbicara tentang bertunangan, Yusuf dan Maria berbicara. Namun, halo? Ketika berbicara tentang Yusuf dan Maria hidup bersama, itu menurut Keluaran pasal berapa tadi Pak? Halo? Menurut Keluaran pasal berapa tadi Pak? Nggak tahu Pak, lupa saya Pak. Ya? Silakan dijelaskan Pak. Lah tadi saya tanya Bapak kan yang memberikan data tadi, gimana sih? Iya, saya kan udah tanya tadi. Iya. Kita kan nggak masuk ke arah Keluaran lagi nih Pak. Gimana? Kan gitu Pak. Ya oke, saya ulang ya, saya ulang. Keluaran 20 nomor 14, jangan berzina. Lanjut. Jangan berzina. Oke, jadi jawaban saya tadi ketika berbicara tentang berzina adalah orang yang sudah menikah, ya kan Pak? Orang yang sudah menikah namun melakukan hubungan yang lain kepada orang lain, misalkan seperti itu. Bapak sudah paham tadi konsep ini. Kapan jawab gitu Pak?
Saya masih ingat jawaban Bapak ketika Bapak mengatakan definisi berzina adalah ketika sepasang lelaki dan perempuan hidup bersama namun tidak menikah, betul? Oke. Darah Yesus, silakan. Saya ya kan kata Bapak. Jadi Lah, saya mengulang jawaban Bapak. Apakah salah jawaban Bapak seperti ini? Persoalan ingat saja gitu ya. Jadi kalau lalu apa pertanyaan berikutnya, Pak? Saya juga lupa Pak pertanyaan saya, Pak. Heeh. Bapak, silakan berikan pertanyaannya tadi. Loh, Bapak ini mau menanggapi pertanyaan saya. Apa tanggapannya, Pak? Lah, makanya saya tanya tadi pertanyaannya apa? Saya lupa. Lah, coba diulang Pak, pertanyaan saya tadi apa Pak? Tentang zina kan, definisi zina saya sudah jawab. Dan Bapak pertanyaan saya yang mau Bapak tanggapin terakhir kali, apa pertanyaan saya? Coba diulang. Tentang Maria dan Yusuf kan? Betul ya? Nah, mereka hidup serumah namun tidak menikah. Oke, tadi saya sudah jawab bahwa semacam itu pun berzina. Terus Darah Yesus. Bapak mengatakan, tepuk tangan buat Tuhan Pak ya. saya tanggal. Selamat sore. Ya Pak Tompel ngantri ya, Pak Tompel ngantri. Namun itu kan banyak Sabar, di mute dulu. Banyak hal yang Coba diulang Pak. Berarti ketika Bunda Maria dengan Yusuf hidup bersama namun belum menikah, berarti mereka berzina, betul? Bunda Maria, terus? Ya terus. Dengarkan Pak, saya ulang sekali lagi ya. Perhatikan. Tompel di mute dulu biar gak mengganggu. Pertanyaan saya, ketika Bunda Maria dan Yusuf tidak menikah namun hidup bersama, apakah dihitung berzina Pak? Ketika Maria dan Yusuf hidup bersama namun tidak menikah. Oke, saya tadi sudah jawab. Zina. Apa jawabannya Pak? Saya tadi sudah jawab, zina. Terus apa lagi? Zina. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Bapak. Saya bantai itu Pak ya. Kenapa? Bapak mau bantah saya, Mikail atau Bapak Dion? Silakan. Saya bantai Dion punya pernyataan. Ya, silakan. Bapak Kristen, Protestan, Ya, Katolik Kristen. atau Muslim Pak? Saya Protestan. Oke, siap. Silakan Pak. Ya, Dion, kamu jangan bilang zina. Yusuf dan Maria itu bertunangan secara adat Yahudi itu sah. Bukan hidup serumah lalu tidur satu kamar, satu tempat tidur. Hidup serumah bersama itu bukan berarti mereka melakukan hubungan seks. Bapak, terima kasih. Sembarang aja. Terima kasih. Nah ini tanya-tanya zina itu, Mikael.